Selamat siang, Lucky. Siang. Pendengarnya disapa juga dong. Halo, selamat siang juga para penonton podcast AI. Ini kami buat podcastnya siang ya. Jadi selamat siang. Walaupun kalian Oke. nontonnya malam, menjelang tidur, terus seperti Walaupun nggak ada yang biasa dengan nonton. audiens kami. Tenang, Luk, itu bakal nambah. Jadi jumlah viewer kita tuh bakal nambah, slow ya. Apa kabar, Van? Baik, baik. Oke, gimana? Akhir-akhir ini akhir-akhir lumayan sih. Lumayan baik. Lumayan baik ya. Akhir-akhir ini lagi ngapain nih? Ada apa nih, Van? Akhir-akhir ini, Van nih? Apa ya? Apa yang lagi Kira-kira trending? ini Jogja COVID-nya meningkat. Oh iya, Kan lumayan nih. spesifik dong. Ini kita nanya isu internasional apa isu domestik? Domestik dulu kali ya, yang deket-deket. Oh iya, Iya. kemarin tuh ada itu ya, ada yang COVID makin itu sih makin mengkhawatirkan. Kemarin Pak Anies itu kan ya, Pak Anies kemarin positif juga, terus wakilnya juga. Heeh. Jadi itu sekarang DKI nggak ada yang mimpin tuh, nggak ada yang mimpin. Paling itu sih ada Ada yang PLT, bisa PLT, mimpin PLT itu. sama PLT itu singkatan itu Pak Luhut. Kenapa semua yang berhubungan dengan LT, Luhut, Luhut, Luhut. Dewa banget deh. Jangan, kita nggak usah bahas ini. Kita nggak usah bahas pemerintahan. Kita mau bahas isu internasional kali ini. Apa tuh? Jadi beberapa waktu lalu tuh kayak aku baca berita lagi trending nih. Baca di Beberapa mana? negara Arab, hah? Kenapa? Baca di mana? Bad News. Slow. Koranku nggak abal-abal. Jakarta Post, gila nggak tuh? Aku translate dulu tapi. Abang, bahasa Inggris saya masih kurang baik. Ya, jadi aku baca berita. Nggak, sebenarnya juga nggak dia Jakarta Post doang sih. Aku juga baca kayak Media Indonesia, terus Kompas, Kopet gitu-gitu. News, Kopet News. Ada wowkeren.id juga tuh. Lampu merah juga. Ya, ini ya. Jadi beberapa waktu lalu tuh di akhir tahun 2020 itu banyak negara-negara Arab yang kemudian juga melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Beberapa di antaranya itu adalah Mesir, kemudian Uni Emirat Arab, terus apalagi Bahrain, bukan Mesir ya. Mesir itu udah lama membangun hubungan diplomatik sama Israel sebenarnya. Cuman dua negara baru yang di Arab, di Teluk Arab, Uni Emirat sama Bahrain. Itu loh. Jadi dia memperbaiki hubungan dan membuka hubungan diplomasi sama Israel. Ini kan juga aneh bagi kita gitu loh. Yang notabene negara Arab ini sebenarnya kan secara konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan dari Palestina gitu kan. Nah, jadi menurutku juga ini sebuah trending yang menjadi tanya-tanya. Apakah juga nanti negara Arab lainnya bakal menyusul? Karena juga beberapa waktu lalu ada berita juga nih. Jadi di bulan September, November sama ini November ya. Iya. Itu di minggu terakhir November itu ada pesawat dari Israel yang kemudian mendarat di Neom. Tahu Neom di mana? Di Arab. Ya, itu karena aku beri ini ya, aku kasih tor ya. Soalnya kamu nggak tahu kata Neom kan? Tapi tahu. Itu kabarnya itu kan ada Netanyahu ya, Netanyahu mendarat di Arab. Tahu nggak? Nah, FYI itu. enggak lu. Jadi gini, Netanyahu sendiri sebenarnya membantah kalau dia ada di pesawat itu. Cuman pesawat itu merupakan pesawat favorit Netanyahu kalau pergi ke luar negeri. Nah, kan Nah, ini pertanyaan gitu kan. Nah, ngapain pesawat yang biasa digunakan Netanyahu ke Arab gitu? gini, Padahal sebelumnya gini, padahal sebelumnya nggak boleh pesawat-pesawat dari Israel itu lewat di udara ataupun di teritori dari Arab Saudi gitu loh. hmm, jadi kabarnya itu tuh sebenarnya pertemuan rahasia gitu, nggak boleh ada publish gitu. FYI nih, fun fact, kata media Israel, lupa namanya apa. Tapi yang jelas media Israel tuh bilang kalau sebenarnya Netanyahu itu ada di situ sama sama mitra-mitra Amerika Serikat lah, ada Mike Pompeo juga, ada Netanyahu juga. Nah, ini si Israel ini datang
si Raja Salman ini nggak dikabarin sebenarnya. Yang undang kan ini sebenarnya MBA ya, siapa MBS ya, MBS. Si Raja Salman ini nggak dikabarin gitu. Ini ya gitu. Oh, Ini angkanya sekali MBS. Udah nah merasa junior aja dia. ini kabarnya si si Netanyahu ini pengen ini tuh pertemuan tertutup aja gitu, nggak boleh ada publicity, nggak boleh ada publish gitu. Tapi ternyata dipublish. Nah makanya si Netanyahu ini membantah kalau dia itu ke situ gitu. Tapi lucu sih si Raja Salman ini nggak dikabarin. Nah nanti kita bahas karena emang si Raja Salman ini masih konservatif sama Israel gitu. Mereka dia nggak mau terima, masih belum mau nerima Israel, beda sama MBS. Mungkin nanti kita bahas kali ya. Tapi ini loh, karena kita nggak usah tanggung-tanggung gitu loh. Maksudku gini, kalau misal tidak mau dipublish gitu kan, apakah Israel sebodoh itu melakukan penerbangan ke kota Neom? Karena apa? Kita tuh bisa ngelacak yang namanya itu ada namanya flight radar loh. Nah itu kan ketahuan, awal mula ketahuannya itu pesawat favorit si Netanyahu itu ke Neom itu karena ada di salah seorang warga di Twitter gitu kan. Kemudian dia mengungkap penerbangan pesawat bisnis itu ke kota Neom pakai flight radar. Nah, apakah Israel sebodoh itu kalau misalnya memang pengen apa ya, nggak diketahui publik gitu kan perjalanannya, ngapain gunain pesawat gitu kan? Ya, we don't know, nggak tahu kita agenda pastinya itu gimana. Tapi ya saya kira cukup jelas sih kalau ya emang ada pihak Israel gitu yang mendarat di AS gitu. Terlepas itu apakah itu Netanyahu atau bukan, tapi yang jelas itu kan pihak Israel di situ gitu loh. Ya dan ya seperti itulah. I see. Jadi Kita nggak sebenarnya tahu agenda pastinya. ya benar sih. Kita juga nggak tahu pasti gimana. Cuman tapi kalau misalnya kita lihat dari presiden-presiden yang ada loh, kan kalau kita HI bahasnya presiden saya berat ya. Yep. Nah, jadi kita lihat sebelum Arab Saudi ini, Trump itu pernah waktu ini ya perjanjian tanda tanganan tanda tangan di Abraham Agreement ya, Graham yang Accord. Ya Bahrain memperbaiki ini hubungan dengan ini Israel. Kemudian Trump juga nyebut ada beberapa negara Arab lain yang bakal nyusul untuk memperbaiki hubungannya dengan Israel. Yep. Nah, apakah itu salah satunya Arab gitu kan? Karena menurutku Arab ini salah satu negara dia yang paling ini ya berpengaruh di Timur Tengah gitu. Oke. Jadi faktanya gini, Pangeran Faisal yang sekarang jadi, ini aku jawab ya, barangkali di masa depan bakal ada normalisasi antara Arab dengan Israel kayak gitu. Berkaca dari pernyataannya Pangeran Faisal yang sekarang jadi Menteri Luar Negerinya Arab, dia itu pernah bilang kalau misalnya normalisasi antara Arab sama Israel sebenarnya inevitable, nggak terhindarkan gitu. Cuman masalahnya kapan gitu. Dan kalau berkaca dari pernyataan si Faisal ini, aku merasa bahwa cepat atau lambat bakal ada normalisasi seperti itu. Nah, kenapa? Karena kayak gini. Ada beberapa latar belakang sebenarnya. Yang pertama, Arab itu kalau konstelasi konflik di dunia Arab kan sebenarnya di Timur Tengah kan sebenarnya ada Israel sama Arab itu bermusuhan tuh dan di 20 tahun lalu ya dan selain itu juga ada Iran juga. Nah, Iran ini juga memusuhi musuhnya Arab dalam tanda kutip musuhnya Arab sama Israel juga nih. Tapi lambat laun hubungan antara Arab sama Israel ini kan nggak se ekstrim dulu gitu, nggak lama-lama itu makin dekat, permusuhannya itu makin memudar dan sekarang tapi di sisi lain si antara Arab sama Iran ini nggak berubah gitu, tetap bermusuhan aja gitu, tetap jauh hubungannya. Nah, artinya di sini si Arab sama Israel ini memudar, tapi si Iran ini tetap aja gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa artinya di sini Iran ini jadi common enemy antara si Israel dan si Arab. Nah, fun fact juga nih sebenarnya Arab sama Israel ini nggak musuhan banget gitu sekarang. Faktanya itu Arab sama Israel itu punya kerjasama intelijen sebenarnya, punya kerjasama di bidang intelijen karena ya mereka punya musuh bersama yang namanya Iran. Nah, di situ tuh kelihatan bahwa sebenarnya sekarang konstelasinya itu antara Arab with Israel sama melawan Iran seperti itu. Konstelasinya kayak gitu. Selain itu juga kan selain
konstelasi itu ada hal lain juga, misalnya sekarang kan itu ya, sekarang nah ada hal menarik juga nih, banyak media yang ngatain kalau misalnya ini jadi tantangan juga, bahwa barangkali eh, Arab sama Israel itu bakalan ada normalisasi ketika nanti si Raja Salman itu mati, iya nggak? Benar sih Faktanya mungkin. Karena ya menurutku kayak ini, sorry ya aku potong ya. Cuman yes aku Israel. menarik sih apa yang kamu katain tadi. Banyak hal yang bakal terjadi di masa pemerintahan. Kalau misalnya ini ya, Pangeran MBS naik ya jadi raja. Itu kayak Arab Saudi sudah melakukan perubahan yang cukup besar ya. Sejak dia menjabat jadi putra mahkota. Kayak Yes. wanita boleh nonton bola, terus wanita boleh nyupir, jadi driver gitu kan. Itu kan perubahan-perubahan yang cukup ekstrim dibawa ke negara yang sebenarnya hak perempuannya dibatasi di situ kan. Nah, Yep. hal-hal menarik itu mungkin aja bakal terjadi di masa pemerintahannya MBS kalau misalnya dia naik jadi ini ya raja ya. Termasuk ini memperbaiki hubungan dengan Israel. Tapi di sini loh ada beberapa hal yang menarik untuk kubahas ya dengan koe karena koe orang pintar. Enggak. Enggak. Jadi gini, menurutku ada sebuah titik jenuh gitu loh. Kenapa akhirnya si Arab Saudi ini diam-diam punya kerjasama atau hubungannya itu semakin apa ya, semakin hangat gitu loh sama Israel yang dulunya terlibat perang, terus hubungannya sempat dingin banget, kemudian beberapa tahun belakangan ini, kemudian kamu nyebut tadi ada kerjasama ini intelijen, ya di bidang militer berarti ya, di bidang keamanan gitu kan. Nah berarti kan apa ya, menurutku ada kepentingan nasional yang juga nggak bisa diabaikan oleh negara-negara Arab untuk bekerja sama dengan Israel. Nah, jadi ada satu titik jenuh nih. Kenapa ini ya pas Palestina tidak bisa Palestina dengan Israel sendiri tidak bisa berdamai gitu kan? Cuman itu apakah ini ya? Aku pengen nanya kamu dulu ya. Pengen nanya pendapatmu dulu. Apakah normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel ini murni dari kepentingan nasional Arab Saudi sendiri atau mendapat tekanan dari luar? Atau iya, bebas jawab ini tentang Bahrain ataupun dengan ini Emirat Arab ya? Yes, both sebenarnya, dua-duanya dari luar dan dalam sebenarnya. Tapi aku lebih mencermati kalau ini sebenarnya juga lebih condong ke kepentingan Arab itu sendiri gitu ya. Jadi gini, nah kalau kita bahas antara Israel itu kan sebenarnya nggak lepas jauh-jauh dari Amerika Serikat gitu. Nah, Amerika Serikat ini perlu percaya dah, Amerika Serikat itu dibutuhkan banget sama Arab Saudi gitu untuk meningkatin powernya, untuk menegaskan posisinya juga di Arab di negara-negara Teluk antara kayak misalnya Bahrain, Uni Emirat Arab gitu. Dia butuh Amerika ini dibutuhkan sama Arab buat apa ya, buat menegaskan posisi Arab lah gitu, bahwa Arab ini pemimpinnya Timur Tengah gitu, karena mereka dekat dengan Amerika Serikat ya, mereka lebih apa ya, lebih terpandang gitu. Di sisi lain Arab ini sebenarnya nggak dipandang begitu baik di Amerika Serikat, di Senatnya Amerika Serikat seperti itu ya, karena ada isu HAM, mungkin ada isu konservatisme dan lain-lain gitu. Nah, dengan mendekatnya Arab Saudi ke Israel ini, nanti diharapkan Arab Saudi itu dalam tanda kutip memperbaiki namanya gitu, karena udah dekat sama Israel nih, artinya Arab Saudi udah semakin terbuka. Di sisi lain kan bukan maksud saya sara ya, tapi kan di Senat Amerika Serikat, di Kongres itu kan juga banyak Jew juga, ada lagi juga peran lobby Yahudi di situ. Mungkin ini agak kurang populer, tapi lobby Yahudi itu cukup, mungkin bisa di googling, di situ itu punya apa ya, punya peran yang lumayan signifikan di politik internal Amerika Serikat. Kalau misalnya udah bisa memenangkan hati lobby Yahudi itu gampang lah gitu di Amerika Serikat gitu. Dan dengan
harapannya dengan misalnya nanti ada normalisasi hubungan antara Amerika Serikat, Arab dan Israel nanti bisa lebih apa ya merekatkan hubungan antara Amerika dengan Arab Saudi lah, seperti itu kira-kira. Kepentingannya sih seperti itu sih. Dan di sisi lain juga kan Arab Saudi ini kan juga butuh senjatanya Amerika Serikat ya. Kemarin berkaca dari Uni Emirat Arab itu kan dengan adanya normalisasi Uni Emirat Arab kan juga dapat akses terhadap senjata gitu ya. Aku kurang apal nama senjatanya apa, cuman Iya benar. kurang lebih Itu seperti ada itu ya kan. ini F-35 yang kemudian Yes. uh, Heeh. Kayak gitu. Jadi aku pikir lebih condong ke kepentingan sih, bahwa bahwa ada kepentingan sebenarnya dengan normalisasi hubungan antara Arab Saudi dengan Israel ini. FYI dulu tahun 2002 kalau nggak salah, atau mendekati tahun 2002, itu pokoknya dekat-dekat itu kan ada konferensi negara Arab ya, antara Bahrain dan pokoknya negara-negara Arab lah gitu. Sebenarnya udah dulu pernah ada isu normalisasi sebenarnya. Tapi sayangnya eh, dengan syarat-syarat tertentu ya. Mungkin kalau nggak salah waktu itu ada syarat bahwa Israel tuh berhenti aneksasi Palestina kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, mungkin bisa dikoreksi nanti karena udah lama banget perjanjiannya. Tapi oh yang kalau nggak salah menjelang itu ini ya, aku juga sempat baca itu habis KTT yang Beirut ya di nggak Lebanon. tahu tahun 2000-an, awal 2000-an. 2002. Ya, jadi waktu Tapi itu Raja Salman ya yang menjanjikan ya, normalisasi kan. tapi Hmm. nggak lama ada isu itu, eh ada hotel Israel yang dibom Palestina. Nah, itu Oh iya. jadi makin jauh lagi. Tapi gitu sih, Van. Aku pikir kepentingannya pasti ada kalau misalnya normalisasi. Oke, berarti kita punya pandangan bahwa sebenarnya Arab Saudi ini juga pengen gitu loh buat ngelakuin normalisasi dengan hubungan dengan Israel sendiri. Cuman kalau menurutku juga pemerintah Arab Saudi ini sekarang lagi tes ombak, lagi cek ombak menurutku, Luk. Kenapa Hmm. begitu? Karena sebenarnya Israel itu sudah seperti apa ya bagi masyarakat Arab Saudi sendiri, itu udah kayak musuh yang udah daging gitu loh. Jadi aku pernah baca ini berita di ini satu artikel gitu kan. Jadi kayak mereka tuh pernah ngelakuin kayak semacam ajuin pertanyaan ke masyarakat di countryside, istilahnya countryside lah di ini Arab Saudi gitu kan. Kemudian dia nanya, eh, bagaimana pendapat anda tentang ini Israel gitu kan. Mereka tuh malah jawab yang kayak pertanyaannya kayak menjawab kayak apa ya, musuh bebuyutan gitu loh. Aku nggak mau gambarin pertanyaannya, cuman jawabannya sangat jelek gitu kan. Jadi kalau misalnya Arab Saudi nih kemudian memperbaiki hubungan dengan Israel pada akhirnya, apakah tidak akan menimbulkan ini ketidakstabilan politik di Arab Saudi sendiri? Mau bahas yang tadi dulu, bahwa sebenarnya ini sebenarnya merupakan salah satu tantangan juga ya, Van ya, kalau nanti ada perlawanan dari masyarakat Arab itu sendiri. Ya benar bahwa mayoritas masyarakat Arab ya masih konservatif gitu, masih memandang Ya Israel jelas. itu musuhnya Islam gitu. Tapi kan Mas, kita berkaca dari MBS ya, MBS itu kan banyak perubahan ya waktu dia jadi putra mahkota seperti itu. Banyak sekali perubahan dia. Kalau kita lihat banyak sekali perubahannya itu sebenarnya minim banget kritik, ya enggak? Sangat minim kritik, walaupun mungkin agak susah gitu mengubah masyarakat yang konservatif jadi lebih enak diajak berubah gitu. Itu agak sulit, tapi di Arab enggak, kritiknya itu sangat minim sekali. Itu apa ya, agak agak unik gitu, agak unik. Tapi kita juga perlu lihat juga bahwa Arab itu nggak sebebas kita juga gitu. Kritik mungkin barangkali agak susah juga gitu. Itu barangkali kenapa kritiknya terhadap MBS itu waktu ngubah Arab yang jadi lebih friendly itu minim gitu. Karena ya mungkin emang buat ngeritik juga susah gitu. Buat Benar-benar. ngeritik ya buat ngeritik juga susah. Walaupun kita tahu ini bahwa masyarakat mungkin masih banyak yang sangat anti Israel, bahkan mungkin masih dibilang mayoritas ya. Cuman Hmm. ya kalau misalnya Raja Salman udah nggak berkuasa lagi dan MBS sudah jadi raja, ya mau bilang apa lagi gitu, kekuasaan tetap ada di dia. Dan
sangat sulit juga untuk kritik. Dan sebenarnya yang jadi tantangannya yang agak sulit buat dibungkam adalah masyarakat Arab yang exile gitu, yang ada di pengasingan. Kan banyak tuh lawan-lawan politik yang akhirnya diasingkan gitu. Nah, yang Iya. agak sulit itu yang membungkam mereka-mereka itu sebenarnya agak sulit. Tapi di sisi lain ya itu cuma sebuah kritik-kritik gitu. Cuman sebuah omongan kayak kayak gluduk yang nggak nyamber gimana ya. Cuman ya suara-suara aja gitu. Sebetulnya tetap ada di MBS gitu. Dan saya pikir itu tetap jadi tantangan, tapi cuman ya cuman lewat aja sih kritik-kritik mah. Gitu sih, Van. Tapi ya menurutku juga aku pengen nambahin sih. Aku juga punya keyakinan kuat loh sebenarnya. Kalau misalnya Arab Saudi bakal melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, ini ya ada atau tidak adanya Pangeran MBS, Raja Salman yang berkuasa sekarang, itu tahu nggak sih dia mengizinkan pesawat Israel dari Israel ke Emirat Arab itu untuk terbang di wilayah teritori Arab Saudi. Jadi kalau misalnya nih pangeran Raja Salman ini nggak setuju kalau misalnya negara-negara Arab ini berdamai dengan Israel, harusnya bisa-bisa aja Arab Saudi itu tidak memperbolehkan atau tidak mengizinkan pesawat dari Israel ini untuk terbang ke Uni Emirat Arab. Berarti kan kalau misalnya dia mengizinkan pesawat itu terbang di atas teritori dia, aku sendiri bisa menginterpretasikan bahwa sebenarnya Arab Saudi ini mau tapi malu gitu loh untuk melakukan hubungan diplomasi dengan Israel gitu. Tapi kan masalahnya walaupun kita nggak tahu sebenarnya apa yang dimauin Arab secara pasti ya, walaupun kita bisa menduga-duga. Cuman kan yang jadi masalah kan tekanan dari negara-negara selain Arab ya, kayak misalnya negara-negara Oki, terus belum lagi Erdogan, walaupun sebenarnya Turki juga menjalin kerjasama sama Israel ya dalam pariwisata, itu strategis banget tuh kerjasamanya di bidang pariwisata. Cuman ya itu tetap ada, walaupun ketika nanti Arab itu menunjukkan ketertarikannya kerjasama sama Israel, ya tetap banyak kritik dari negara-negara Oki. Karena apa? Karena isu Palestina nih. Karena isu Palestina, ya itu bakalan jadi hal yang sangat sensitif buat negara-negara Arab sebenarnya. Tapi ngomong-ngomong tentang Oki nih, Luk, aku juga ngikuti tentang Oki juga sih sebenarnya. Aku sempat masih follow ding kayak di Twitter itu. Nur Wahyudin. Hah? Enggak. Nur Wahyudin. Twitternya ini Oki. Jadi gini loh, sebenarnya kalau misalnya bakal dapat tekanan dari Oki pun Arab Saudi kayak apa ya? Nggak bakal terpengaruh kalau menurutku. Karena beberapa waktu belakangan ini juga negara-negara Oki itu juga sedikit terpecah. Kenapa? Karena pada saat ini tahu nggak? Yang upaya invasi atau aneksasi sih itu, yang dari Irak ke Kuwait. Pokoknya mereka tuh sempat konflik loh. Iya. Mereka sempat perang. Aku lupa masalahnya itu apa. Kemudian Palestina ini sendiri mendukung penyerangan itu sehingga menimbulkan kemarahan dari warga-warga Kuwait pada saat itu. Jadi setelah akhir dari perang, ekspatriat dari Palestina kemudian diusir dari Kuwait. Kemudian banyak kayak coretan-coretan di tembok kemudian yang mendukung Israel dari Kuwait itu. Ini dalam bahasa Arab ya. Jadi kayak Yerusalem itu milik Israel. Berarti kan emang gitu sebenarnya. Jadi kayak negara-negara Oki pun sebenarnya udah terpecah. Satu gara-gara konflik antar negara Arab itu sendiri, negara-negara Islam, terutama yang di Arab itu sendiri juga nggak akur gitu kan. Ya Iran juga perang sama Arab Saudi, kemudian Kuwait juga sama Irak, Kuwait sama Palestina yang gara-gara mendukung penyerangan yang itu tadi, serangannya ke Kuwait. Nah jadi menurutku juga nggak bakal ngaruh sih kalau misalnya Arab Saudi yang cukup powerful lah di kawasan gitu.
Tapi balik lagi itu kayaknya erat banget katanya sama spektrum politik sih. Kita tahu 20 tahun lalu barangkali Arab itu kanan banget gitu, sangat anti sama Israel. Konservatif ya. Iran apalagi, Iran apalagi. Israel pun sebenarnya juga juga begitu sih. Israel pun dengan Benjamin Netanyahu kayaknya anti anti banget sama Palestina gitu, nggak Betul. mau berkompromi. Apalagi Hamas nih, Hamas ini apa ya? Susah buat, jangankan buat damai, diajak duduk buat berdiskusi aja susah banget tuh Hamas. Nah, kita nggak tahu di masa depan itu yang mimpin siapa ya. Cuman di internalnya pun sebenarnya spektrumnya itu macam-macam gitu, nggak cuma satu. eh Arab misalnya, Arab sekarang oke, Raja Salman sangat konservatif. MBS tapi kan enggak gitu. MBS masih bisa diajak berdiskusi gitu. Oh, Dia lumayan tengah, walaupun nggak tengah, dia lumayan tengah jika dibandingkan dengan Raja Salman. Begitu juga dengan Israel gitu. Benjamin Netanyahu kanan banget. Tapi nggak begitunya dengan Benny Gantz misalnya. Benny Gantz itu menhannya Israel. Dari partainya juga beda, aku lupa partainya apa. Nah, Benjamin Netanyahu kan ini ada isu dia tersandung kasus korupsi ya. korupsi. Ya. Kalau misalnya dia dilengsarkan atau gimana, siapa yang memimpin? Itu kan jadi pertanyaan tuh. Bisa jadi Benny Gantz yang lebih moderat gitu. Kita juga nggak tahu di masa depan ini si Palestina ini yang memimpin siapa gitu. Apakah bakalan Hamas terus kan? Nggak juga kan. Bisa jadi yang memimpin juga Fatah gitu. Fatah kan lebih moderat, lebih bisa diajak ngomong gitu. Ya. Ketika terjadi pergeseran kepemimpinan ini kan ada perbedaan juga, bisa membawa perbedaan juga gitu, bisa jadi mungkin nanti Palestina bisa lebih enak diajak berunding, begitupun juga dengan Israel seperti itu, atau mungkin juga Arab ketika nanti MBS yang mimpin itu kan lebih moderat gitu. Jadi Benar. cukup sulit buat diprediksi sih, buat apakah nanti normalisasi itu bakal kayak gimana dan bla bla bla, apalagi hubungan antara Israel sama Palestina gitu. Walaupun nggak ada titik terang sampai saat ini, tapi kemungkinan buat damai itu masih masih mungkin aja gitu. Itu Van. Ya sih, ya. Kalau kamu sepertinya masih abu-abu gitu kan terhadap Yes. normalisasi ini bakal jadi atau enggak, masih Tapi 50-50 jadi ya. aku nyangka bakalan jadi terlepas dari cepat Oke. atau lambat ya. Tapi aku cukup yakin kalau misalnya nanti MBS itu memimpin, aku yakin bakal ada normalisasi sih. Karena ada kepentingan kepentingan Israel, dan di balik udang itu, di balik yang namanya Israel itu ada udang yang namanya Amerika Serikat gitu. Ya, aku pikir cukup cukup itu sih, cukup yakin bahwa bakal ada normalisasi. Iya, sama sih sebenarnya. Aku juga sepemikiran kayak apa yang telah aku sampaikan tadi. Eh, itu ya berdasarkan bukti-bukti dari apa yang udah dijalani negara-negara Arab sendiri gitu kan. Hmm. Karena juga politik di Arab itu sendiri di Middle East itu khususnya ini negara-negara Teluk itu biasanya itu politiknya itu juga bergantung ke Arab Saudi. Jadi kalau misalnya Bahrain sama Uni Emirat Arab kemudian berani untuk melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, berarti Arab Saudi secara tidak langsung juga sudah mengaminin gitu loh. Ya aku bisa menginterpretasi itu dari diizinkannya pesawat penerbangan dari rute Israel Uni Emirat Arab gitu. Nah, Nah, ini jadi juga sebenarnya, iya. ya gimana gimana? Lanjut. Enggak, kue dulu. Jadi sebenarnya aku melihat bahwa normalisasi Arab ini strategis buat Israel ya, karena dengan normalisasi Arab ini nanti juga membuka peluang buat negara-negara lainnya gitu, kecuali Iran ya. Nggak tahu, mungkin yang nggak tricky mungkin Qatar, tapi selain dua negara itu terbuka banget gitu buat normalisasi normalisasi yang lainnya. Dan aku pikir yang sejauh ini konsisten buat ini, sorry deh terbahas, bukan bahas sih, nyinggung nyinggung bahasan kita selanjutnya. Aku pikir yang paling konsisten buat membela Palestina ya cuma Indonesia sama Iran aja gitu, nggak ada yang lain, ya nggak? Benar-benar. Ya mungkin negara-negara Islam lain kayak Malaysia juga masih ini ya. Iya. Malaysia masih inilah stand sama kita juga. Iya. Betul. Gimana? Tapi ini loh, ngomong-ngomong tentang ini, apakah ini suatu kemajuan atau kemunduran terhadap upaya supporting ini kemerdekaan ini Palestina? Both, dua-duanya. Bisa jadi semakin memburuk, bisa jadi semakin membaik juga.
yang memburuk juga ya. Barangkali ini agak mainstream jawabannya. Cuman ketika ada sebuah normalisasi gitu, ya artinya ya jadi sebelum normalisasi misalnya posisi Arab tegas dia against sama Israel misalnya. Ketika ada normalisasi posisinya kan jadi abu-abu gitu. Di sisi lain dia memperjuangkan Palestina, di sisi lain dia juga teman Israel nih. Jadi posisinya abu-abu gitu. Barangkali kerjasamanya udah lama, udah cukup lama gitu, udah cukup lama sama Israel, udah ada lah gitu bentuk pertemanannya. Cuman kalau dipertegas dengan normalisasi, nuansanya bakal lebih 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 apa ya, lebih hangat gitu yang sebelumnya tanpa normalisasi kerjasamanya dengan apa hubungannya itu dingin dengan Israel, kerjasamanya dingin gitu tanpa ada apa-apa gitu. Dengan normalisasi kan jadi lebih hangat gitu, terkesan lebih hangat. Ini kan jadi sisi lain, kalau Palestina ini cewek itu, Palestina ini cemburu gitu dengan Israel gitu, dengan Arab yang dekat sama Israel. Dan Kamu mantap sekali ya. aku pikir di sisi lain, kalau kita ngelihat secara hitam putih, barangkali itu bakalan jadi kemunduran antara perdamaian dengan Palestina Israel ya. Tapi di sisi lain bisa juga ini kemajuan juga, Van. Aku ngelihat ini bisa jadi kemajuan juga gitu. Dengan kalau kita berkaca dari Uni Emirat Arab, itu kan perjanjiannya nggak kosong gitu, nggak cuman oke kita normalisasi tanpa ada perjanjian yang lain gitu. Nah, kita tahu Palestina ini kan apa ya, suatu hal yang sangat sensitif dan harus disinggung ketika berhubungan dengan Israel ya. Uni Emirat Arab itu waktu dia normalisasi dengan Israel, dia bawa-bawa Palestina juga. Dia pokoknya nggak mau tepi barat itu terus dianeksasi. Pokoknya kalau kamu pengen normalisasi sama kami, kamu harus stop aneksasi tepi barat gitu. Itu ilegal gitu. Itu harusnya punya Palestina. Pun begitu juga dengan Arab nantinya, kalau misalnya benar-benar normalisasi ya, pastinya Arab bakalan meminta kue yang lebih besar gitu daripada apa yang didapat oleh Uni Emirat Arab. Dan tentu juga dengan dasar bahwa Palestina ini isu yang penting juga bagi Arab gitu. Bisa jadi juga ini masih awang-awang ya. Cuman kalau kita berkaca dari Arab yang pasti minta kue yang lebih besar, barangkali kuenya itu lebih besar daripada sekedar stop aneksasi gitu. Barangkali misalnya pengakuan kemerdekaan itu bisa aja terjadi. Itu kan juga kue yang lebih besar daripada stop aneksasi yang telah diberikan oleh Uni Emirat Arab ya. Artinya apa? Ini bisa dua-duanya gitu, bisa jadi berarti kemunduran, bisa berarti kemajuan juga gitu. Aku pikir itu sih, Van. Tapi menariknya gini loh. Dulu aku juga sempat baca sih yang kamu bilang tadi, tahun 2002 itu sebenarnya udah ada wacana tentang normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel gitu kan. Itu sebenarnya rencana Raja Salman loh. Jadi Raja Salman itu pernah mengungkapkan bahwa ya memang kita akan melakukan suatu saat kita bisa saja melakukan normalisasi dengan Israel, tapi nggak terjadi karena waktu itu juga Hamas itu ini ngasih bom ke hotel di Israel gitu kan. Nah ah, jadi gini, pas perjanjian itu pun ini rasanya aku juga cukup sulit ya mengatakan bahwa kalau ini adalah sebuah kemajuan. Tapi itu nggak mutlak juga. Nah jadi kenapa aku bisa katakan ini sulit apa ya dikatakan sebagai sebuah kemajuan, karena apa? Melihat dari kacamata, bukan dari kacamata ya, melihat dari sejarah dulu, kesepakatan kenapa ini plan Raja Salman itu nggak berhasil, salah satunya juga karena waktu itu ternyata Presiden Netanyahu itu juga Netanyahu ya waktu itu ya, atau siapa sebelumnya? Lupa Lupa ya? Ari siapa gitulah. Iya lupa. Ariel siapa gitu ya, nggak Ariel ya namanya. Aku lupa. Jadi Israel sendiri nggak mau menghentikan aneksasinya ke tepi barat dan ini lembah Jordan. Nah ini bakalan jadi masalah juga kalau misalnya stop aneksasi gitu kan, ataupun bahkan yang kue yang lebih besar yang kau bilang tadi mengakui kemerdekaan Palestina, apakah Israel mau gitu loh? Karena mereka tuh dari prinsipnya aku tahu ya, mereka tuh bakal apa ya, istilahnya tanah Palestina yang sekarang itu tanah yang dijanjikan gitu-gitu kan. Nah Iya, ini iya. bakal cukup sulit ditawar gitu loh. Ya makanya udah paling bagus sebenarnya tanah.
Yerusalem, yang pokoknya yang disengketakan itu sebenarnya jadi status quo aja, yang mana semua negara itu bisa akses antara Palestina sama Israel gitu. Karena mereka semua itu punya dasar gitu. Mereka semua punya dasar secara religius tuh, orang Israel itu emang itu tanah mereka gitu. Sebelum ada Palestina, sebelum warga Palestina itu meninggali ke situ, emang itu sebenarnya emang punya tanahnya, itu punya Israel sama Yahudi. Judaism. Iya, Iya. iya kan. Iya, Palestina itu kan sebenarnya sebenarnya, sebelum sebelum ya Islam sendiri sama Kristen sendiri lahir gitu kan. Itu ah, tanah itu kan didiami oleh masyarakat Zeus gitu kan. iya iya. Ya kita juga sesama pemeluk agama Abrahamik ya juga ini ngaku itu sebenarnya. Iya. Nah, makanya aku juga sebenarnya support solusi dua negara. Cuman sepertinya Hamas dan Fatah belum bisa menerima itu gitu loh. Enggak, Hamas aja sih, kalau Fatah bisa dinegosiasikan sih sebenarnya. Oke, ya maksudku pemimpin-pemimpin atau elit Eh, tertinggi di Palestina mungkin masih susah buat menerima solusi kedua negara itu gitu. mhm. Nah, ya itu sebenarnya yang jadi tricky kalau misalnya, yang aku bilang tadi ya. Sebenarnya ini belum pasti yang aku bilang kue yang lebih besar. Tapi kan kalau kita bahas konflik untuk mendamaikan, semua pihak itu perlu dilibatkan ya. Kalau kita berkaca dari Uni Emirat Arab, antara normalisasi Uni Emirat Arab dengan Israel, normalisasinya, kita bisa bilang itu kesepakatan yang bagus buat dari sisi Uni Emirat Arab itu, karena itu menstop aneksasi Israel ke Yerusalem. Tapi kita bisa bilang juga itu potensi konfliknya itu tetap ada gitu. Karena apa? Yang pertama, Palestina nggak dilibatkan gitu. Di mana-mana kalau misalnya kita mau mendamaikan, semua pihak itu harus ketemu. Nah, gimana ceritanya, ini mau sustainable gitu perdamaiannya kalau misalnya Palestina itu nggak diajak gitu. Dan di sisi lain, yang kedua, itu tuh, banyak sekali pengamat internasional yang bilang kalau misalnya stop aneksasi ya cuma sementara aja. Di masa depan itu Israel masih tetap akan menganeksasi Yerusalem Yerusalem itu. Jadi aku pikir, aku masuk akal kalau misalnya ini bisa dibilang merugikan, dan aku pikir, dibandingkan dengan yang bilang ini menguntungkan dengan yang ini yang menurut merugikan, itu masih jauh lebih banyak orang yang bilang ini merugikan gitu. Gitu sih, Van. Oke. Jadi kalau misalnya kita ini ya mengingat tentang normalisasi dengan Israel, kita tentu juga punya pemimpin yang punya ide yang seperti itu loh, kayak Gus Hmm. Dur. Gimana gimana? Gus Dur ini bukan orang yang bodoh juga sebenarnya loh, Yes. menurutku. Nah, kenapa Gus Dur waktu itu punya rencana untuk normalisasi dengan Arab gitu, Israel gitu Israel. kan? Nah, karena menurutku gini, ada satu saat kalau misalnya kita ini melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, bahkan bakal terjadi ketergantungan ekonomi. Nah, disitulah kita bisa punya daya tawar. Yes, that's true. Nah, makanya tadi aku bilang ini bukan suatu kemunduran yang mutlak, tapi juga Yep. bisa Bisa menguntungkan dimanfaatkan juga. sebagai kemajuan gitu loh. Yes, yes, Karena yes. gini, kita mau mendamaikan orang, kita mau jadi mediator, tapi kita sendiri nggak bisa berada di tengah karena kita selalu bela Palestina gitu kan. Nah, bagaimana kalau konsep ini diterapkan kepada negara Arab gitu loh? Seperti misalnya Saudi misalnya gitu kan. Dia cukup powerful di Middle East selain Iran ya. Dia Arab Saudi sangat powerful di kawasan gitu kan. Selama ini kalau misalnya posisinya selalu berlawan dengan Israel, bagaimana apa yang bisa bakal dijadiin daya tawar gitu loh. Mereka saling bermusuhan. Israel Ya, yang ya. juga di satu sisi juga bakal dibantu Amerika, ya mereka di atas awan gitu kan. Mereka juga nggak bakal takut kalau misalnya Arab Saudi pun mau ngapain, ya di belakang kami ada Amerika kok. I get Lo it. Get it, get it. jadi makanya kalau misalnya negara-negara yang mau melakukan normalisasi dengan Arab ini kalau bisa memainkan perannya, itu bisa aja melakukan lobby melalui ekonomi. Oke. Pasti bakal terjadi ini ya, ketergantungan ekonomi gitu loh. Kalau misal sudah terjadi hubungan diplomatik gitu. Bagaimana Oke. menurut lo? Iya, ada benernya juga sih, Van. Itu nggak salah gitu. Karena di sisi lain juga kan ngasih akses nih dengan adanya normalisasi. Oh, ya, kita bisa ngobrol nih, bisa ngobrol-ngobrol. Artinya memperdekat hubungan gitu. Nah, betul. Artinya kalau misalnya
kita ngelobi kalau sama musuh kita dibanding sama teman kita lebih enak kalau kita ngelobi sama teman kita Teman kan. ya. Ah, Nah itu barangkali apa yang aku bisa simpulkan dari dari pernyataanmu gitu. Cuman kalau misalnya ketergantungan ekonomi aku agak 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 kurang ya, karena mau gimana pun Amerika kayaknya tetap tidak tergantikan deh. Gitu. Tapi kalau ya agak Kalau susah kita sih kalau pakai konsepnya bukan Indonesia loh. Jadi maksudku bukan Indo, I know. Nah, ini aku ngomongin Arab. Israel. Kalau kita ngomong, iya Israel, Iya, Israel negara Arab. Arab. Ah, Aku pikir agak sulit buat menggantikan posisi Amerika dari sisi Israel ya. Agak sulit sih. Oke, oke. Kalau menurut tapi yang aku tangkap selama ini, ketergantungan Israel ke Amerika itu cuman pada militer. Oke, really? Ya, Nggak perdagangan ya? Iya sih emang. mungkin ada beberapa perdagangan yang bisa dibantu dengan apa ya, lobby-lobbynya Amerika gitu kan. Kita Mhm. tahu ya Amerika itu negara super power juga gitu kan. Kemudian kalau misal nih gitu loh, negara Arab kemudian melakukan normalisasi, kemudian terjalin hubungan ekonomi, kemudian bisa kemudian warga Israel bisa melakukan perdagangan dengan Arab Saudi, Bahrain, kemudian Uni Emirat Arab ataupun Oman ataupun negara-negara Arab lain gitu kan. Nanti bakal tentu ada investasi yang ditanamkan ke negara-negara tersebut dan Oke, juga oke. membuka jalur perdagangan baru, ya Alright. kan? Ya kan? Ah, Selama ini kita tahu kalau misalnya sebelum normalisasi Uni Emirat Arab dengan Israel, nggak boleh pesawat Israel itu masuk ke ini Arab Saudi. Nah kalau misalnya terjadi normalisasi gitu kan, otomatis nanti bakal ada misalnya pesawat kargo dari Israel kemudian nggak perlu muter ke daerah yang lebih jauh gitu kan. Jadi cukup oke. lewat Arab Saudi, dia mau kemana misalnya gitu kan, yang dekat-dekat gitu. Misalnya contohnya ke Oman misalnya gitu kan, ataupun ke Bahrain gitu kan, kan bisa jadi ini membuka jalur perdagangan baru. Kargo bisa lewat dari teritorial ini Arab Saudi gitu kan. Nah, ketika kita punya ketergantungan seperti itu, kita punya daya tawar ketika melakukan negosiasi gitu loh. Get it, Benar get it, sih. get it. Ya, Hmm. aku tahu, aku paham. Itu sebenarnya terjadi pada Turki sih. Ini udah agak lama ya. Ini ada jurnalnya, cuman aku udah agak lama aku baca. Mungkin aku agak agak apa ya, agak kurang ingat isinya. Tapi setahu aku Turki sama Israel itu punya punya kerjasama pariwisata ya. Nah, Oh iya. ini dua dua negara ini punya ketergantungan yang sama nih sama dua negara satu sama lain. Hmm. Di sisi lain, Israel emang apa ya? Emang emang itu Turki bisa neken Israel dengan halus. Cuman begitu juga sebaliknya gitu. Turki juga bisa ditekan secara halus oleh Israel gitu. Itu makanya kayaknya kok ya Erdogan mungkin emang vokal sama Israel ya. Cuman ya pernyataan yang vokal aja gitu, nggak ada kayak misalnya Turki kemarin di Azerbaijan gitu. Oh, siap nih kalau mau bantu kami bisa ke sana. Atau begitu juga dengan di Syria gitu misalnya. Dia ngirim pasukan ke sana. Tapi kan di Turki dengan di Israel itu kan cuman cuman pernyataan yang keras aja gitu, nggak Ya. sampai ngebantu secara total gitu. Yang iya kan, ya aku pikir situasinya kayak gitu sih. Kalau misalnya nanti ada normalisasi, walaupun Turki Israel itu belum bisa dibilang normalisasi ya, cuman ada kerjasama di situ sih. Ya, ya benar sih. Kalau misalnya terjadi hubungan diplomatik, jadi kan ada arti kata negara ini berteman kemudian gitu kan, bakal ada ruang-ruang untuk kita melakukan negosiasi. Setidaknya hal positif yang kita dapat itu ada ruang untuk bernegosiasi gitu loh. Oke, oke. Daripada kondisi sekarang yang kemudian juga menurutku udah sampai ke titik jenuh. Karena Mhm. apa? Negara Arab juga sendiri juga punya kepentingan atas militer ataupun ekonomi gitu-gitu kan. Nah, selama ini juga mereka terbatas karena mereka berada di pihak Palestina yang kemudian belum apa ya, sangat susah sekali untuk melakukan perdamaian dengan Israel gitu. Ya, di sini ya aku tidak mendukung Israel gitu ya. Aku di netral lah gitu. Mhm. Pernyataanku tadi bukan aku mendukung Israel. Maksudku ketika negara Arab ini mendukung Palestina, otomatis yang berada di ini ya di belakang Israel juga Amerika. Nah,
kita bisa contoh Uni Emirat Arab. Tadi kamu sebut kalau misalnya Uni Emirat Arab tidak berdamai dengan Israel, sangat susah gitu loh buat dapatin F-35. Sementara Uni Emirat Arab sendiri butuh pesawat tempur itu buat mengisi alutsista mereka. Yep. Nah, jadi ada kepentingan nasional yang juga nggak kalah penting untuk mendukung Israel, Palestina gitu loh. Bukan Israel ya, Palestina. Maaf. Oke. Kayaknya udah semua sih. Sekarang aku kalau boleh nanya nih, mungkin terakhir, mungkin nggak Indonesia itu normalisasi sama Israel? Wah, pertanyaan menarik sih. Aku juga sempat kepikiran itu, cuman karena tadi kita tentang temanya Arab ya, negara-negara Arab. Kalau menurutku kemungkinan itu kan selalu ada ya. Kemungkinan itu selalu ada, cuman itu bergantung lagi kepada persentase dari kemungkinan itu. Apakah persentasenya besar ataupun kecil. Tapi kalau aku sendiri, persentasenya sih kecil sih. Meskipun ada wacana dari presiden ini dulu ya, Gus Dur, untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Itu kan juga dapat tentang penolakan dari masyarakat gitu. Kita masyarakat kita itu 80% loh itu muslim gitu kan. Nah, juga sebagian muslim di Indonesia itu juga sangat konservatif. Artinya kalau misalnya mereka berpikiran konservatif, jika Indonesia membangun hubungan diplomatik dengan Israel, itu artinya kita berkhianat ke Palestina gitu kan. Nah, ada risiko di balik taruhlah gini, Indonesia melakukan hubungan diplomatik dengan Israel gitu kan. Masyarakat ini tentu masyarakat yang kurang setuju tadi itu tentu akan melakukan aksi-aksi gitu loh. Nah, ini juga rawan kalau misalnya terorisme loh. Rawan terhadap aksi tindak terorisme. Karena apa? Selama ini juga banyak tindak terorisme itu yang dilakukan berdasarkan pemikiran konservatif mereka. Ya, kita tahu kemarin yang di Prancis baru saja terjadi. Dan kita Terus juga baru bahas di Poso. Iya. Nah, jadi ini rawan loh kalau misalnya Indonesia memperbaiki hubungan dengan Israel, rawan tindak terorisme menurutku. Oke. I couldn't agree with you more sih. Secara umum, karena ya itu tadi, menurutku yang jadi tantangan terbesar itu adalah kita nggak tahu dampaknya apa ya. Cuman aku cuma spotlight gimana tanggapan masyarakat gitu. Masyarakat itu ya kita bisa barangkali ini mewakili ya. Kita bisa lihat misalnya pas takbiran, ada berapa banyak sih orang yang bawa bendera Palestina. Itu setiap takbiran pasti ada aja yang bawa bendera Palestina gitu. Artinya kalau misalnya jadi kalau misalnya kamu pergi naik gunung ya, ada aja yang pasti bawa shell Palestina, shell Persija, kalau nggak bendera Palestina. Ya itu naik gunung. ya itu sih. Aku pikir masih banyak masyarakat Indonesia yang memandang kasus Israel Palestina itu sebagai hitam putih ya. Ya kalau misalnya kamu memihak Israel berarti kamu tidak membela Palestina gitu. Padahal kan sebenarnya enggak. Tapi itu jadi suatu parameter bahwa emang susah gitu dengan masyarakat yang gini. Artinya masyarakat nggak bisa menerima kalau misalnya Indonesia itu berhubungan baik dengan Israel kayak gitu. Aku pikir ini agak susah sih berkaca dari situ. Karena kan pemerintah juga butuh legitimasi dari publik, butuh dukungan dari publik gitu. Tentunya pemerintah nggak mau mengorbankan legitimasinya di mata masyarakat gitu. Aku pikir agak sulit sih. Mungkin 50 tahun, 20 tahun ke depan mungkin bisa aja gitu. Kita nggak bisa tahu. Tapi cuman dalam jangka pendek itu agak susah gitu. Susah banget. Iya benar. Ya, aku juga setuju pendapatmu kalau misalnya jangka pendek juga susah. Dan aku sendiri juga kalau misalnya berpikir untuk jangka panjang pun juga bakal susah. Karena juga masyarakat konservatif di Indonesia itu sangat besar loh. Nah, yang kedua, membangun hubungan diplomatik dengan Israel, kemudian menciptakan ketergantungan ekonomi yang bakal seperti apa yang bakal kita bangun gitu loh. Tapi nggak bakal sangat jauh sih. Kita sangat jauh loh dengan Israel. Ya. Jadi posisi tawar apa yang kita bakal
dapat dari membangun hubungan dengan Israel itu juga masih menjadi pertanyaan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita melakukan hubungan diplomasi dengan Israel, ya benefitnya mungkin ini ya Amerika. Lobby-lobby yang kita selama ini masih susah, ya bisa dibantu Amerika gitu kan. Ya cuma itu, tapi daya kita untuk menekan Israel tuh belum ada menurutku. Indonesia ya. Karena selain dari geografis tadi, kita belum bisa menimbulkan ketergantungan. Saling ketergantungan itu masih susah diciptakan antara Indonesia dengan Israel. Beda dengan Arab. Kalau misalnya negara-negara Arab itu membangun hubungan diplomasi dengan Israel, itu bisa menjadi suatu ketergantungan menurutku. Selain dari membuka jalur perdagangan, kan selama ini kalau misalnya Israel mau dagang ke wilayah barat misalnya gitu kan, mereka harus jual ini maksudku harus mutar pesawat lebih jauh ataupun kargo lebih jauh gitu. Ada lagi mau sampein? Udah lama banget. Enggak sih. Udah sih kayaknya udah semua poin yang kita omongin sih udah aku keluarin semua. Oke, siap. Jadi ya kamu mau change kesimpulan? Nggak usah kesimpulan deh. Nggak usah. Oh, pada kesimpulan. Ya. Nggak perlu disimpulin. Tadi ya, jadi teman-teman yang buat yang ini nonton podcast kali ini, silakan kalau misalnya ada pendapat gitu kan. Macet. Kenapa? Macet? Enggak, dari aku. Jadi aku ini pengen nyapa ini ya penonton kita. Jadi kalau teman-teman punya pendapat atau opini atau pemikiran lain selain dari apa yang kita omongin tadi, silakan komen di bawah. Oke? Jadi kita juga butuh. Ini kan diskusi gitu lah. Wajar aja dong kita ini adanya pendapat orang lainnya gak? Ya gak sih? Bener. Jadi biar diskusi itu nggak pasif gitu loh. Masa kita cuma ngomong doang terus nggak ada tanggapan, ya kita juga nggak nambah ilmu dong. Ya nggak sih? Yoi.